Aku udah baca 1,5 kali. Udah baca berapa kali, Mbak? 1,5 kali. Oh, 1,5 kali. Udah Nggak, ini ya. sebenarnya pertama beli yang versi Mhm. bahasa Inggris, udah baca hampir setengah tuh, udah hampir setengah. Ketinggalan di pesawat. Hmm. Terus akhirnya aku beli lagi, tapi aku beli versi yang bahasa Indonesia, aku ulang lagi dari awal sampai selesai. Hmm. Oh, oke. Alasan Mbak Lia untuk membeli buku ini atau membaca buku ini tuh apa sih, Mbak, kalau boleh tahu? Sebenarnya sih gara-gara waktu itu heboh zaman COVID ya katanya. Pas zaman COVID buku ini viral. Psychology of Money. Penasaran kayak apa sih emang bukunya. Lebih ke situ sih. Bukan karena keuangan saya begini-begini kayak Feby tadi Mm-mm. ya. Tapi lebih ke ini buku viral banget nih sampai bestseller nih pas zaman COVID nih apalagi katanya Mm-mm. gitu. Akhirnya aku carilah itu buku. Ketemulah gitu. Iya, Feby. benar-benar. Memang Hmm, buku ini sempat viral ya, karena ini hmm, juga sudah terjual lebih dari 300.000 kalau dari bukunya ditulis ya di sini ya. iya. 300.000 Betul. eksemplar di Indonesia, 57 bahasa. Wah, memang sih waktu itu sangat-sangat viral buku ini. Oke, nah tadi sempat Kak Virgo menyebutkan bahwa kayak eh, keputusan orang tuh beda-beda dalam memahami keuangan gitu, memahami uang. Dan ini sesuai dengan yang di buku Psychology of Money ini. Nomor satu kan ada mereka si Bapak Morgan Housel ini menyatakan bahwa no one is crazy, nggak ada orang yang gila gitu kan, no one is crazy gitu, nggak ada orang yang gila. Jadi kita tuh nggak bisa menghakimi orang lain untuk dengan keputusan seseorang gitu. Coba mungkin teman-teman di sini ada yang mau sharing tentang hal itu. Yang no one is crazy. Tidak ada yang bisa menghakimi keputusan orang lain dalam mengelola keuangannya atau membayarkan atau menggunakan uangnya gitu. Hmm, kalau dari Balia bagaimana Balia? Apa Feby kok aku nggak ingat bagian itu ya? Eh, jadi katanya itu kita tuh apa namanya ya? Kita tidak bisa menghakimi keputusan orang lain, intinya gitu. Jadi misalnya orang menghabiskan uang banyak banget gitu ya, mungkin memang apa namanya ya, itu kebutuhannya Oh dia iya, atau segala macam aku sesuatu apa dia. jujur nggak terlalu ingat bagian itu. Mhm. Yang aku ingat kayaknya yang lain malahan. Apa itu Mbak kalau yang lain? Tapi mungkin kalau menyikapi yang pendapat tadi lebih ke yang apa ya? Ya itu duit-duitnya orang itu sih. Mhm. Kita juga nggak berhak gitu ngurusin duit orang gitu sih. Mhm. Iya Kalau benar-benar. aku sih lebih yang kalau buat aku pribadi ya di buku ini adalah sebenarnya penting itu adalah merasa cukup Merasa cukup, benar. gitu. Iya, penting untuk merasa cukup. Ya, betul sih. Ada beberapa hal juga ya di dalam buku ini kalau ada perbedaan antara rich dan juga wealth gitu. Jadi Iya. apa bedanya kaya sama kaya sama-sama kaya sih sebenarnya ya. Cuman ada Aku nggak tahu di buku ini apa enggak ya Feby ya. Tapi Mm, dibilang kalau kita sudah punya kendali atas waktu itu sebenarnya kita rich kata buku. Apa di ya, buku apa di buku betul. yang lain aku lupa. Di buku ini juga disebutkan katanya Oh seperti iya, itu ya. Jadi kalau kita sudah punya kendali atas waktu, waktu iya. kita udah termasuknya udah wealth gitu ya. Iya, Iya, gitu. wealth gitu. Jadi wealth itu adalah kaya tapi yang tidak terlihat. Itu Mm-mm. seperti waktu tadi gitu ya. Nah, di sini sudah hadir nih dari Desa Marumpa. Halo, Tuh ada Bu Sri juga tuh Mbak halo Feby. ada Ibu Sri. Halo Ibu Sri. Halo, Ibu Sri lagi apa ini ya, ini? Sedang apa? lagi tanding tenis meja rame di sini, Mbak. Oh, lagi tanding tenis meja. Oke. Lagi latihan atau lombanya sudah? Latihan, latihan. Oh, lagi latihan. Keren Mau banget. tanding besok. Mm-mm. Menyempatkan waktunya lagi tanding pun ikut book club ya. Ya. Oke. Ibu Sri sendiri udah baca buku dari Psychology of Money belum? Sekilas pernah, tapi udah nggak inget lagi. Sekilasnya yang ibu tahu seperti apa? Udah nggak inget, udah nggak inget. Udah lama itu.
Oh, sudah lama ya Bu ya tentang psikologi of money. Nah, yang saya tahu dari ini saya bacakan aja dari internet ya bahwa apa sih isi buku dari Psychology of Money gitu ya. Buku Psychology of Money ini berisi 20 esai pendek yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan yang lebih baik ditentukan oleh perilaku dan pola pikir, bukan hanya kecerdasan atau pengetahuan teknis. Housel juga menyoroti bagaimana pengalaman pribadi, emosi, dan konteks sosial membentuk keputusan dari finansial kita, serta menekankan pentingnya memahami risiko, mengelola ekspektasi, dan mengadopsi pola pikir yang fleksibel dan adaptif untuk mencapai kesuksesan finansial yang berkelanjutan. Nah, itu sedikit banyak dari buku Psychology of Money. Nah, di sini yang sudah baca selain Mbak Lia, ini ada siapa lagi? Yang sudah baca buku Psychology of Money. Kalau Ibu Erlin sudah baca atau belum? Jujurnya belum. Jujurnya belum. Baru saya buka tadi jalan. Jujur. Itu pun juga punya buku ini karena kecelakaan sedikit. Jujur, tapi saya ingin belajar tentang buku ini gitu. Iya. Karena tadi yang penting kan tadi disampaikan bahwa yang penting itu merasa cukup gitu kan. Karena kalau kita bicara soal uang ya, saya pernah baca juga bahwa orang yang kaya sekalipun kalau dia masih mengejar uang sebenarnya dia itu orang yang miskin gitu. Ya. Seperti itu. Iya. Benar-benar cocok dengan buku ini. Buku ini juga menyatakan seperti itu kalau orang yang masih haus akan mana nih kalimatnya ya? Ini dia. Ingat, yang paling sulit adalah berhenti berambisi untuk mendapatkan lebih banyak uang ketika kita bekerja untuk dapatkan uang tersebut. Jadi ya emang nggak akan cukup-cukup gitu ya. Iya. Berarti ada di buku itu ya, Mbak Feby ya? Ada ya? Saya malah nggak tahu kalau ada di buku. Iya nggak apa-apa Ibu. Saya juga bacanya dari ini ya, audiobook ya, gitu masih di audiobook karena buku ini baru datang juga ya, belum sempat dibaca gitu. Seharusnya ini yang punya Mbak Feby kan ya? Iya. Terjadi karena kecelakaan. Saya salah kirim ke rumah Ibu Erlin. Nggak apa-apa Ibu. Oke, nah teman-teman di sini tadi sudah ada Mbak Lia, Kak Virgo yang sudah baca buku Psychology of Money. Nah, di sini ada Kak Frankie. Kalau Kak Frankie sendiri udah baca atau belum buku dari Psychology of Money? Agak nge-freeze ya, Kak, sepertinya. Oke. Kalau Bapak Romli, halo, selamat sore Pak Romli. Sore Mbak Feby, sore Mbak Erlin, Romli. teman-teman semua. Aduh, Mas Romli. Ya mohon maaf telat, harus laporan dulu saya. Wah, kangen banget nih Mas Romli, aduh. Iya Mbak Erlin. Kalau dari Pak Romli sendiri sudah baca atau belum buku Psychology of Money? Udah beli, udah lama. Mbak Feby, saya ingat waktu di Istora itu ada, kalau nggak salah Indonesia Book Fair gitu. Saya beli. Yeah. Pas sampai di rumah anak saya bawa anak yang kuliah di Depok itu, dia bawa sampai hilang kayaknya buku itu. Saya cari-cari nggak ketemu. Dia bilang buku ini menarik, dibawa ya udah dibawa nggak kembali balik dia. Emang dia lagi banyak baca buku juga tuh. Kalau saya lihat koleksi bukunya kayak Sadar Kaya yang ditulis Mardi WP gitu. Saya lihat memang dia senang baca-baca buku tentang itu gitu. Jadi saya belum sempat baca Mbak, tapi yang beli saya gitu. Saya beli langsung memang. Yang baca anak saya. Gitu Mbak Feby. Makanya saya tertarik ini untuk mendengarkan apa sih gitu. Iya. Walaupun ya kalau resensinya kan, kalau saya beli buku itu saya baca resensinya dulu ya. Itu saya lihat menarik
ya gitu. Iya, sangat menarik. Di sini juga hadir Kak Virgo nih Pak Romli. Jadi beliau juga sudah baca buku Psychology of Money atau mendengarkan audiobooknya. Di sini ada juga Mbak Lia yang sudah mendengarkan audiobooknya. Oh, ya. Nah, di sini masih banyak teman-teman yang lain juga belum mendengarkan atau belum membaca dari buku Psychology of Money. Makanya dari itu mungkin kita sharing-sharing aja kali ya dari teman-teman yang udah baca gitu ya tentang buku ini apa sih yang didapat atau apa sih yang dipelajari dari buku ini. Mungkin tadi kalau dari Kak Virgo bagaimana Kak? Jujur saya belum selesai membacanya. Mhm. Namun dari 3 bab yang Mhm. saya dengarkan audiobooknya, Iya. memang kuncinya itu kembali lagi ke seperti tadi saya sempat sharing, Mhm. bagaimana seseorang itu memandang terkait dengan sebenarnya apa definisi dari uang dan bagaimana mindset seseorang itu terkait dengan eh, cara mengelola keuangannya, kemudian karena kan kalau kalau bicara mengenai mindset itu kan setiap dari kita berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Mhm. Artinya ketika saya ambil contoh saya pribadi, ketika saya dari kecil hingga saat ini tentu berada dalam keluarga yang perekonomiannya ya menengah istilahnya. Nah, setiap orang kan punya punya kondisi latar belakang keluarga yang perekonomiannya berbeda-beda. Mhm. Nah, sehingga hal ini pun eh, dapat mempengaruhi atau membuat sebuah perilaku yang baru, behavior gitu, terkait bagaimana seseorang itu mengelola keuangannya. Iya. Kalau saya sharing dari pengalaman saya pribadi, sebelum saya memang belajar dan mendalami terkait dengan perencanaan keuangan, ketika saya dulu memiliki penghasilan, saya tidak mengenal sistem yang namanya anggaran atau budgeting Mhm. dan pencatatan terkait Uang. pengeluaran saya seperti itu. Dulu ketika keluar bicara handphone baru, mungkin ada teman-teman di sini yang familiar dengan gadget atau device yang BlackBerry. Mhm. Itu pada saat itu ya dikarenakan ya ibaratnya penghasilan ada, ya udah saya beli. Mhm. Tapi membeli itu tujuannya tentunya berbeda. Artinya tujuannya bukan untuk mendukung aktivitas pekerjaan. Nah, dengan saya belajar dan mengambil sertifikasi terkait perencanaan keuangan, kemudian terus belajar, artinya bahwa oh saya paham, ternyata kadang banyak orang di luar sana tuh merasa kok baru tengah bulan Mhm. atau baru gajian, uang di rekening itu entah kemana. Mhm. Istilahnya ya mereka nggak tahu kemana uangnya itu istilahnya habis atau lari kemana. Iya. Nah, oleh karena itu dari pembelajaran yang saya ambil, bagaimana ketika seseorang itu melakukan pencatatan terkait keuangan, uang yang dia belanjakan, sehingga dia paham kemana uang itu dihabiskan
atau kemana uang itu dibelanjakan, seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang eh, kalau menurut saya pribadi menjadi sesuatu yang penting, namun juga banyak orang di luar sana yang merasa rasanya ribet ya, kok setiap belanja eh, atau uang itu saya keluarkan itu harus dicatat gitu. Karena saya pribadi mencatat lewat aplikasi, even sampai parkir pun saya catat. Artinya tujuannya gini, dalam 1 bulan saya akan evaluasi, oh uang saya dihabiskan kemana saja, pos-pos apakah sesuai dengan anggaran atau tidak, seperti itu. Nah, buku ini juga menarik yang ada 2 contoh yang di, diceritakan lewat buku ini. Seorang cleaning service sama seorang yang bekerja dia saya lupa namanya itu sempat apa ya, kalau di googling ada kok, saya lupa namanya. Di buku itu juga ada cerita kalau Kak Febi mungkin Alia yang pernah sudah selesai membacanya. 2 contoh ini digambarkan oleh Morgan Housel bagaimana perilaku dari 2 orang ini, yang satu disiplin untuk melakukan investasi, yang satu memang dia itu seingat saya dia bekerja di keuangan tapi boros, seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya satu mengalami bangkrut, tapi yang satu karena dia disiplin, rutin melakukan investasi, menganggarkannya, sehingga di hari tuanya secara keuangan lebih terjamin, seperti itu. Iya, betul. Gitu. Jadi memang perlu mengambil satu langkah nyata, artinya action, kemudian memang perlu disiplin terkait dengan bagaimana setiap dari kita mau belajar mengolah mengenai pengeluarannya. Itu Kak Febi sih yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Iya. Mengenai disiplin ya, disiplin di buku ini juga ini disampaikan mengenai konsistensi atau disiplin tadi ya. Jadi kalau ada di buku ini tuh menyebutkan ada namanya Warren Buffett. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu Warren Buffett ini. Beliau kan memang investor dan sekarang juga umurnya sudah tua gitu ya. Dan Bapak Warren Buffett ini nggak langsung habis muda langsung dapat uangnya banyak gitu, enggak, tapi dia ini adalah hasil dari konsistensi beliau dari kecil, dari masa mudanya hingga di umur dia maksudnya 75 tahun baru mendapatkan hasilnya gitu, resultnya gitu. Dan di sini disampaikan juga bahwa Bapak Warren Buffett ini awalnya misalnya punya uang berapa ya? Saya lupa nggak catat waktu itu di buku ini. Dia misalnya punya uang di awalnya muda cuma 1.000. Tapi selama dia konsistensi selama 70 tahun ini, di umur dia yang ke-50 dia baru akhirnya dapat uang banyak. Gitu. Jadi dia nggak langsung dari umur 25 langsung 30 dapat banyak, enggak. Tapi dia ada disiplin dikit-dikit gitu ya, investasi sedikit-sedikit hingga akhirnya nanti di umur 25 sampai 70 ke atas beliau sudah dapat hasil dari investasinya si Bapak Warren Buffett ini. Itu sih yang ada di buku ini. Benar ya? Mungkin yang sudah baca atau Mbak Lia atau Kak Virgo Pak Warren Buffett ini. Nah, di buku ini juga disampaikan kalau ada namanya luck atau keberuntungan gitu ya. Jadi salah satunya ini adalah Bapak Microsoft, siapa namanya? Bill Gates ya. Bapak Bill Gates ini dia ngerasa ada keberuntungan di dalamnya karena
dia adalah anak dari 300 juta orang anak muda atau anak kecil, dia termasuk 300 orang yang sekolah di sekolahan yang punya komputer. Satu-satunya sekolahan yang punya komputer pada saat itu. Kalau tadi namanya Lakeside, apa ya? Kalau nggak salah nama sekolahnya aku lupa. Mungkin ada yang bisa koreksi di sini nama sekolahnya apa? Benar ya? Ya, Lakeside School di Seattle. Nah, ya, Lakeside School di Seattle. Nah, dia 300 orang yang termasuk sekolah di dalam sekolah yang punya satu komputer tersebut. Nah, itu makanya Bapak Bill Gates bilangnya adalah suatu keberuntungan saya juga di situ karena saya bisa belajar di sekolah tersebut. Terus Bapak Bill Gates juga bilang akhirnya di suatu interview dia bilang saya akan mau masukin anak saya masuk ke sekolah ini katanya gitu. Nanti nah, itu sih kalau misalnya dari Warren Buffett dan juga dari Bapak Bill Gates ini saya ada video, sebentar ya, videonya itu tentang tadi yang disampaikan sama Kak Virgo. Jadi awal-awal kita gimana nih ya? Ada yang terdengar nggak suaranya? Oke. Oh, ada yang lewat di tanggal muda, gaji cuma lewat. Bi, Audi itu yang mic-nya. Oh iya. Nah, tadi ada yang udah dengar kan POV gaji 2,5. Jadi gajian tanggal 2, tanggal 5 sudah mulai koma. Di sini Bapak Ibu ada yang mau apa sharing? Mungkin ada yang mau sharing pengalamannya tentang bagaimana mengelola keuangannya, mungkin ada yang mau sharing? Kalau dari Ibu Sri Winarni bagaimana nih Ibu? Mungkin mau sharing mengenai keuangan selama ini. Baru sekian dipanggil tersuara. Kalau dari saya sih, saya merasa sudah cukup baik dalam mengelola keuangan sesuai kondisi di tempat saya ya. Bukan berarti saya orang yang kaya banget itu tidak. Cuman alhamdulillah sejauh ini tidak pernah kesulitan sih kalau soal keuangan. Karena saya setiap dapat rezeki, tidak selalu gaji ya, dapat uang dari manapun itu saya utamakan itu sisihkan dulu untuk sedekah gitu. Saya sisihkan sekian persen untuk sedekah, saya sisihkan sekian persen untuk orang tua saya sisihkan sekian persen untuk dana kesehatan gitu. Terus untuk kebutuhan dapur kalau sudah cukup, sisanya itu saya tabung. Ya memang ada kalanya kalau saudara membutuhkan itu saya berikan. Tapi ya memang kehidupan saya enggak yang mewah-mewah, sosialita itu tidak. Kalau kehidupan saya itu cukup sederhana, tapi alhamdulillah kalau soal keuangan hidup kami cukup damai. Alhamdulillah. Berarti memang kalau Ibu Sri sendiri sudah mulai mengelola keuangannya, misalnya dapat uang langsung diposin ke sedekah gitu ya, terus ke sini langsung dipos-poskan seperti itu ya Bu? Langsung dapatnya berapa langsung tok ini sekian persen, ini sekian persen, untuk ini sekian persen, nah sisanya ditabung gitu. Oke. Oke, selanjutnya kalau dari Pak Franky tadi mau menyampaikan sesuatu. Baik, selamat sore, Dr. Erlin, Pak Virgo. Sore Kak Franky. Saya sharing tentang cara mengatur finansial keuangan. Saya belajar dari pengalaman saya waktu masa muda saya.
Ya, waktu itu saya masih berumur 22 tahun. Eh, eh, saya memiliki pekerjaan. Sepertinya face ya, mungkin teman-teman. Anak Atau ayah, eh, dan lain-lain seperti jualan pakaian gitu. Akan tetapi dalam perjalanannya saya mengalami tantangan, sehingga saya lebih banyak kepada memberi. Artinya bahwa saya dapat uang saya bukan hanya untuk diri saya sendiri. Jadi bisa untuk keluarga besar saya, bisa untuk lingkungan, dan bisa untuk orang banyak. Di dalam perjalanannya, saya banyak ikut mengajak orang untuk bekerja. Pada suatu ketika yang membuat saya benar-benar ada dalam posisi kritis. Artinya baik dari segi fisik, finansial, bahkan kehilangan pekerjaan. Dan saya tergolong bangkrut lah. Akan tetapi pada tahun 2019 saya memiliki kesempatan untuk bisa berdiri, dalam artian bisa berjalan, sehingga saya memulai kembali lagi usaha saya pada tahun 2019 itu lewat beternak. Dari seperti yang Ibu Sri Winarni sampaikan bahwa bersedekah itu sesuatu ya, bersedekah itu menjadi sesuatu senjata yang luar biasa ketika kita mengalami sebuah krisis. Artinya bahwa dari sedekah itu bukan orang tempat saya bersedekah itu yang membantu saya, justru orang di luar itu sama sekali. Dan di dalam persoalan itu juga teman-teman saya dari wirausahawan terus mendatangi dan membantu saya dalam hal semangat jalan keluar, sehingga pada tahun 2020 itu tantangannya cukup. Saya menghabiskan banyak hal, dan dari kebaikan investasi, baik di keuangan, saya terus melakukan sedekah dulu dalam situasi itu. Akhirnya saya dipertemukan dengan orang-orang baik juga. Di dalam perjalanan selanjutnya saya terus berjuang untuk menyembuhkan diri saya, menyembuhkan diri saya secara holistik, baik melalui pekerjaan saya, pekerjaan istri, terus masalah kesehatan, masalah usaha, sehingga step by step saya mulai berinvestasi. Ternyata investasi keuangan itu seperti yang saya pernah baca di beberapa pengusaha Indonesia. Kebetulan saya dulu sempat menjadi anggota HIPMI. Setelah kita bekerja, dalam perjalanannya itu membutuhkan kita menabung.
Jadi ketika saya bekerja sebagai seorang pegawai dengan standar gaji UMR, kita menabung. Di dalam menabung ada kebutuhan konsumsi, di dalam kebutuhan konsumsi ada kebutuhan darurat. Terus di dalam saya berkeluarga ada dana kesehatan, ada dana darurat. Terus saya mulai berinvestasi di yang namanya properti. Properti itu ya kos-kosan itu kan bisa properti juga. Terus saya membeli sebidang tanah untuk tanah kebun. Jadi saya menanam sendiri sehingga terus saya tidak berhenti bekerja. Terus saya mengajak teman-teman saya baik di desa maupun yang sudah di atasnya saya, yang sudah sukses, untuk berkolaborasi. Bagaimana caranya membiarkan perputaran uang mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu berjalan. Boleh bersaing tapi dalam hal yang positif. Begitu. Saya pernah kehilangan tanah, artinya saya jual. Terakhirnya kami menanam lombok. Menanam lombok, memelihara ayam, dan lain sebagainya untuk dijual ke pasar. Sehingga orang-orang yang bergantung kepada saya sebelumnya itu memiliki pekerjaan. Seperti berjualan lapak-lapak kecil di pasar. Maklum, namanya di desa kita masih punya kesempatan begitu. Terus teman-teman lain yang memiliki kelebihan dan kemampuan berwirausaha, contohnya di dagang, mereka terus berusaha dagang meningkatkan kapasitasnya. Sehingga di dalam keterbatasannya saya, baik dalam bentuk fisik, waktu, dan dalam proses saya berusaha bangkit, saya belajar lagi kepada teman-teman saya. Jadi ini hanya sebuah sharing dan berdasarkan buku-buku dan berdasarkan pertemuan saya dengan orang-orang baik. Saya belajar banyak tentang keuangan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak pada kelas sore ini. Saya bisa lebih belajar dan terus belajar dari waktu ke waktu. Ya, terima kasih banyak Pak Franky. Jadi kalau dari Pak Franky sendiri juga sudah mempos-poskan tadi ya, seperti dana darurat gitu ya, terus ada dana kesehatan gitu, terus juga ikut berinvestasi dan melakukan investasi di properti dan segala macam untuk mengelola keuangannya gitu. Nah, karena menurut buku ini yang paling susah itu adalah mempertahankan kekayaan itu lebih sulit daripada mendapatkannya. Gimana? Kalau menurut teman-teman di sini ya Bapak Ibu, bagaimana dengan statement ini? Ada yang ingin berbicara ataupun berdiskusi mengenai hal ini? Mempertahankan kekayaan lebih sulit daripada mendapatkannya. Kalau dari teman-teman bagaimana? Mungkin ada yang mau sharing? Kalau dari saya pribadi ya Mbak, dulu saya tuh berusaha keras untuk mendapatkan uang sejak gadis lah, sejak remaja itu, sejak SMP di kampung sini kan teman-teman saya tuh udah bekerja seperti cari sayuran dijual di pasar, seperti buruh nanam padi gitu ya. Nah, saya juga ikut-ikutan. Nah, teman-teman saya dibayar, saya enggak. Kemudian jualan teman-teman saya itu laris, tapi punyaku enggak laku. Pokoknya segala upaya itu
sudah saya lakukan tapi saya nggak dapat. Terusan bekerja, ikut-ikutan bekerja tempat orang gitu. Nah, teman-teman saya itu dibayar, saya enggak gitu. Jadi kayak saya dulu itu kayak sulit banget mendapatkan uang. Tapi begitu dapat rezeki umur yang udah menikah gitu, begitu dapat mudah sekali, dari mana itu kayaknya datang gitu. Jadi kayak kalau saya itu dari pengalaman saya itu kayak rezeki itu sudah ada waktunya gitu loh. Entah dipertahankan entah tidak, itu saya juga kadang kurang paham, kurang mengerti tentang harta atau rezeki atau uang itu. Saya itu tidak bisa memahami tentang hal itu. Karena ini saya berusaha penuh mengamankan rumah saya, tapi rumah saya itu sering banget diincar maling. Tapi maling itu nggak dapat apa yang mereka inginkan. Tapi sekali dapat, motor saya 3 ludes. Gitu. Awal-awalnya saya mikir masih rezeki saya. Nah, ketika motor saya ini hilang semua, saya mikir ayo sudahlah, itu rezekinya si maling. Saya mikir seperti itu. Jadi saya tuh nggak bisa mikir mendapatkannya mudah atau mempertahankannya mudah atau sulit. Kalau soal keuangan itu saya nggak bisa mikir ke arah sana loh, Mbak. Mungkin di sini kan ada Pak Virgo ya. Saya agak kurang mengerti tentang harta ini. Kayak yang saya pikirkan kayak ini sudah jatahnya deh saya segini. Ini memang belum waktunya deh saya dapat gitu. Jadi kayak loss aja gitu, Mbak, kalau dari saya. Tapi kalau usaha itu tetap ada. Berusaha itu ada. Jadi mikirnya itu ya sudah dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya sudah gitu. Yang penting di rumah sudah ada ini untuk tidur, untuk makan, untuk jalan gitu misalnya gitu. Nggak tahu ini nanti pendapatnya Pak Virgo tentang saya itu bagaimana. Jadi kayak saya itu kalau soal harta itu kayak lost doll banget gitu. Karena dulu saya pernah berusaha keras tapi nggak dapat. Tapi giliran saya biasa aja malah dapat, kayak berturut-turut dapat, mudah gitu dapatnya gitu. Oke, baik. Dan sesuai nih ya, sebenarnya memang yang paling sulit itu adalah mempertahankannya, Bu. Jadi kan jadinya loss terus gitu karena nggak dipertahankan gitu uangnya. Jadi gampang dapet, walaupun sudah susah gitu ya dapetin uangnya gitu, udah susah payah, tapi giliran udah dapet malah gampang juga untuk dikeluarinnya gitu. Nah, memang benar berarti katanya Bapak Morgan itu kalau yang paling susah itu adalah untuk mempertahankannya. Bagaimana caranya uang kita ini masih yang nggak terlalu banyak lah habisnya gitu ya, Tapi dipikirnya tapi kok harta kita nambah terus gitu, itu gimana loh, itu yang masih jadi misteri buat saya seperti itu. Memang ketika kita dapat uang mengumpulkannya gitu ya sekian banyak, saudara butuh anggaran nih darurat, kita loss, ini anggaran dipakai lah gitu kan ya, kayak mudah banget itu ngeluarinnya memang. Tapi herannya kayak harta kita itu nggak habis loh, nambah gitu loh. Kalau dipikir secara logika itu ya memang agak aneh juga sih. Iya, ya. Mungkin ada yang mau berpendapat mengenai hal ini. Kak Virgo sudah hadir di sini atau masih? Boleh. Ya, baru kembali dari kamar mandi. Iya, baru kembali. Terima kasih, Kak. Ya. Oke. Bagaimana Kak Virgo tadi Bu Sri sempat bertanya mengenai keuangan. Kalau dari sisi Kak Virgo selaku pengamat finansial gitu, bagaimana Kak Virgo? Ya, terkait dengan tadi apa yang disampaikan Bu Sri itu, konsep rezeki itu memang sudah diatur oleh Sang Pencipta. Gitu. Bahwa ketika seseorang itu mengalami suaranya kurang keras, Kak. Oh, kurang kedengaran? Coba. Oke, sudah jelas kah? Agak boleh dilanjutkan. Coba. Ya, ada. Ya.
Em, ya, terkait dengan konsep rezeki memang yang saya pahami secara pribadi, rezeki itu seperti tadi Ibu Sri katakan, tidak hanya terkait dengan uang dan ketika seseorang memiliki tubuh dan jiwa yang sehat, itu pun sebuah rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta, gitu. Kemudian ketika di dalam sebuah keluarga, relasi antara suami, istri, anak berjalan dengan baik, itu pun yang saya lihat merupakan sebuah rezeki. Jadi ketika tadi Bu Sri sharing bahwa beliau mengalami kehilangan 3 buah motor, memang kembali lagi ke cara pandang masing-masing orang. Apakah memang saat itu apa yang dirasakan Bu Sri tentu kehilangan dan rasa sedih. Namun ya ketika ada satu cara pandang baru bahwa yaitu rezekinya buat orang yang istilahnya mengambil, maling, ya kembali lagi ke ke perihal terkait keyakinan. Karena masing-masing dari kita itu punya keyakinan tentunya yang berbeda-beda bahwa apa yang istilahnya sudah kehilangan tentunya nantinya yang terkait dengan nantinya itu waktunya kapan, ya Sang Pencipta itu akan mengembalikannya, bisa jadi dengan nilai yang setara atau berkali-kali lipat. Gitu. Nah, ya memang terkait hal ini memang kalau saya pribadi lebih melihat ke masing-masing orang untuk bisa memberi pemaknaan untuk setiap peristiwa yang dialami setiap dari kita hingga saat ini, seperti itu. Itu sih Kak Feby kalau kalau dari sharing Ibu Sri yang saya bagikan ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Virgo. Jadi ada konsep tentang rezeki juga ya di dalamnya, dalam ini. Nah, ini saya ada video juga lagi, yaitu ada TikToker yang nge-review tentang buku Psychology of Money. Kita lihat bareng-bareng. Cara pandang aku terhadap uang tuh benar-benar berubah. Dulu aku kira uang tuh tentang angka, kayak gaji, tabungan, investasi. Tapi ternyata tuh nggak cuma itu. Kekayaan itu bukan tentang seberapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan, tapi seberapa banyak uang yang bisa kamu tahan untuk nggak dihabisin. Dari situ aku baru sadar bahwa orang pintar belum tentu bijak terhadap uangnya. Dan yang paling berpengaruh itu bukan IQ, tapi bagaimana cara kita pakai uang kita sehari-hari. Semakin aku pikirin, aku juga semakin sadar bahwa keputusan tentang uang itu nggak bisa disamain, karena semua orang tuh punya alasan mereka sendiri. Uang tuh cermin dari cara kita tumbuh, cermin dari apa yang kita takutin, dan cermin dari cara-cara kita biar bisa merasa cukup. Nah, kalau menurut kalian, cukup tuh seberapa sih? Feb, mic-nya Feb. Oh iya, benar, maaf. Kalau menurut teman-teman, nah cukup dalam artian teman-teman di sini apa? Menurut teman-teman sendiri, cukup seperti apa? Itu ada yang mau sharing mungkin. Cukup di sini seperti apa yang bisa diartikan? Ya,
Kalau dari saya, ketika makanan sehari-hari cukup, alhamdulillah. Ketika anakku sakit, nah kebutuhan untuk merawat dia cukup, nggak ada kekurangan, alhamdulillah gitu. Eh, itu aja sih Mbak, sederhana banget. Badan Ya. sehat, sudah cukup, alhamdulillah. Kalau sehat Kalau dan pingin rumah baru, dapat bisa ya berarti cukup, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, di sini ada Pak Nas. Halo Pak Nas. Oke, boleh open mic-nya dulu Pak Nas. Sepertinya keluar ya. Oh iya, Kak. Sepertinya langsung terlempar. Nah, mungkin di sini ada Mbak Lolin. Mbak Lolin, bagaimana mau sharing Mbak Lolin? Buku ini yang menurut Mbak Lolin ini tadi ada di kolom chat, boleh di-sharingkan ke teman-teman di sini ya? Oke, Feby. Makasih, Feby. Jujur aja saya belum baca sepenuhnya, Feb ya. Cuman tadi baru di bab 1. Oh, itu yang versi bahasa Indonesia, sama saya berulang lihat resensi ya. Jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan sama Kak Vergo, sebenarnya dari buku ini ada 19 cerita pendek yang merupakan kisah nyata dari dua orang yang berbeda. Tadi latar belakang profesi itu yang saya coba tangkap tadi ya. Yang pertama tadi Ronald Jenrich, beliau adalah petugas kebersihan pom bensin di USA, dan satunya itu Richard Peskin, yang beliau adalah eksekutif di perusahaan manajemen investasi yang disampaikan oleh Kak Vergo. Yang menarik tadi bahwa ternyata melihat latar belakang pendidikan dan profesi itu sebenarnya tidak menjamin kesejahteraan hidup dari kasus mereka berdua tadi. Karena kenapa? Ternyata Ronald yang tidak punya latar belakang ekonomi dan penghasilan, tidak sebanyak Richard tadi, tapi ternyata dia bisa menerapkan gaya hidup yang sederhana. Itu yang menarik gitu. Bisa menerapkan gaya hidup yang sederhana, itu poinnya. Sehingga dia juga rajin menyisihkan uang untuk masa depan. Kalau saya sih ya menabung kan ya. Sampai akhir hayatnya dia punya 8 juta USD atau 114,6 miliar yang juga disumbangkan ke rumah sakit dan perpustakaan. Mungkin ini connect juga dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sri tadi ya sebenarnya. Jadi ada menabung, kemudian ada investasi juga mungkin di situ, dan juga bersedekah gitu kan. Mungkin akan balik lagi kayak istilahnya itu law of attraction sebenarnya seperti itu. Sementara Richard punya perilaku yang boros yang mengakibatkan menumpuk banyak hutang, sehingga akhirnya 2008 ia menyatakan diri mengalami kebangkrutan. Artinya di situ bisa belajar sebenarnya. Saya juga kayak bercermin, kayak ketampar juga sebenarnya Feb gitu, karena ada pertanyaan apa sih yang dikatakan cukup ya. Sebenarnya kata cukup itu tadi sebenarnya lebih kayak tadi bisa menerapkan hidup sederhana. Karena jujur aja dulu sering kali gitu ya, misalnya mau dapat uang sebanyak apapun tapi nggak mikir apa ya, nabung gitu. Kalau nabung juga karena ngerasa ya ampun harus ada uang darurat. Gimana kalau tiap hari rasanya darurat terus. Jadi kepake mulu gitu kan. Itu bahaya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau bisa apa namanya mulai sebenarnya dengan kata cukup itu sebenarnya bisa sebenarnya. Apa namanya membuat pos-pos seperti yang pernah kita belajar dengan Kak Vergo dulu ya. Terkait bagaimana mengelola keuangan dan bijak, sebenarnya itu bisa dilakukan gitu. Tapi kadang kala, makanya tadi kenapa saya coba ada chat di situ, sebenarnya buku ini coba apa ya, membantu kita memahami bedanya rich and wealth gitu. Kalau rich itu kelihatan banget gitu. Kalau misalnya saya punya rumah 1 miliar, itu bisa dikatakan kaya, misalnya kayak gitu. Atau saya punya mobil 1 miliar, orang pasti bilang kayak saya kaya, padahal belum tentu kan. Bisa jadi saya baru beli itu dengan 10% uang di muka, sisanya nyicil, numpuk dong ngutang gitu. Tapi kalau wealth kan itu tadi, apa namanya, sepertinya tidak terlihat gitu kan. Nah, jadi itu bedanya mereka berdua. Apa namanya, jadi dengan perbedaan seperti itu, dengan kita paham seperti itu, jadi kayak didorong gitu sebenarnya alam sadar kita bahwa penting sekali kita paham apa namanya perbedaan risk dan wealth. Kemudian apa namanya, yaitu tadi supaya mendorong apa ya, mendorong kita supaya dorongan impulsif kita ingin belanja yang apa yang kayaknya lagi ngetren nih, jadi FOMO dan lain-lain, itu bisa dikurangin gitu sih Pep gitu. Jadi memang dari beberapa buku ya, ini salah satu sebenarnya itu tadi apa namanya mendorong kita itu tadi menerapkan gaya hidup yang sederhana,
itu ya paling penting juga. Terus kemudian ya itu tadi salah satunya mungkin nabung gitu kan atau berinvestasi. Kalau bisa dibaca, kalau dilihat dari resesi yang banyak sebenarnya itu juga mendorong untuk berinvestasi apapun alat instrumennya. Terus kemudian itu tadi ada apa namanya eh yang tadi salah satu bagian bersedekah dan lainnya. Jadi itu mendorong kita itu tadi kita bisa mengelola keuangan dengan bijak seperti itu. Itu sih Pep yang saya lihat dari buku ini walaupun masih di bab 1 menuju bab 2 udah kayak gitu. Tapi Iya, intinya ya itu sekali lagi supaya ini kita bercermin lagi gitu. Bagaimana kita mengelola keuangan dengan bijak sehingga tadi kalau nggak salah Mbak Lia ada nyampain sebenarnya kalau yang namanya wealth intinya kita bisa apa ya nggak mikirin tentang uang lagi nggak mikirin tentang waktu lagi gitu kan kapan kita mau ngelakuin apa itu yang disebut dengan wealth atau sejahtera atau kaya sebenarnya itu untuk mencapai itu bukan tidak mungkin kita bisa sebenarnya tapi bagaimana kembali lagi ke diri kita kita berani melangkah atau tidak gitu termasuk terhadap diri saya gitu sih Febi. Makasih. Wah, keren banget Mbak Lolin baru baca bab 1 tapi isinya udah daging semua. Gimana nih kalau misalnya sudah baca semua bab gitu ya. Jadi harus dibaca lagi. Iya, teman-teman jadi makin penasaran gak sih dengan buku Psychology of Money ini untuk dibaca gitu ya. Karena mungkin dari bab 1-nya aja udah daging banget gitu. Gimana nanti untuk di bab-bab selanjutnya. Nah, halo Pak Nas, selamat sore. Halo, maaf ini Mbak Febi, Iya, jaringan lagi kurang stabil. iya, Saya iya. lagi di daerah ini bersama dengan ini fasilitator andalan Ibu Wahida dari Bone. Halo Ibu Wahida, selamat sore. Mbak Siti. Oke, di sini saya jadi Mbak Siti lagi ya. Oke, baik. Pak Nas dan Ya, Ibu Wahida sendiri, mau tanya, kalau udah pernah baca buku Psychology of Money atau pernah tahu tentang buku Psychology of Money tidak? belum Mbak, belum. Oh, belum tahu ya. Iya, Oke, makanya ikut Blue Club ini karena ingin tahu iya. ya Kita tentang mau buku tambah-tambah pengetahuan tentang psikologi ini. Iya, Psychology of Money, bagaimana cara psikologinya dari keuangan gitu, mengelola Iya, keuangan kita gitu. Oke, tadi iya. udah sempat disampaikan Mbak Lolin tentang buku ini, terus Kak Virgo, Mbak Lia gitu ya. Terus juga ada dari Kak Frankie, Mbak Sri. Nah, bagi teman-teman yang belum baca, saya pingin tahu nih. Tadi kan teman-teman yang sudah baca, udah sharing gitu ya, tentang buku ini tentang apa gitu. Nah, setelah teman-teman mendengarkan, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu dapatkan dari buku Psychology of Money bagi yang belum membaca? Mungkin di sini ada Pak Romli. Halo Pak Romli. Halo Febi. Iya, bagaimana Maaf nih Pak? ini enggak Keputus-putus, mohon maaf Pak Romli. tim video karena koneksi kurang Ya, bagus. Tadi putus-putus tidak juga. apa. Mana Febi? Iya Oh, Pak, putus-putus ya. agak sedikit Koneksinya putus-putus. kurang ini emang nih. Gimana Feb? Ya, tadi kan teman-teman sudah membaca nih ya. Ya, yang sudah membaca udah sharing gitu. Mungkin dari Pak Romli yang belum baca, dapat apa sih dari teman-teman yang sudah baca gitu? Tentang Ya, buku saya ini sih apa yang saya dengar dari teman-teman yang sudah baca mengkonfirmasi apa yang saya dapat dari beberapa resensi yang saya sudah baca tentang buku Psikologi Uang ini gitu ya, of money ini. Nah, saya melihat kayak apa namanya istilah atau yang istilah wealth sama rich itu kan sebenarnya di belakangnya itu ada emosi ya. Kalau yang rich mungkin orang terlihat kaya, rich itu kan terlihat kaya, tapi mungkin dengan emosi yang mewakili siapa tadi yang dijelaskan Kak Virgo dan Pak Lolin tadi ya, seorang pekerja di lembaga keuangan gitu, dia rich karena didasari pada emosi dalam pengelolaan keuangan yang bisa terlihat gitu, yang bisa mengangkat penampilannya. Tetapi seorang petugas kebersihan di salah satu pom bensin yang dia
bisa mengelola emosinya untuk mungkin tidak terlihat kaya, tapi sebenarnya dia kaya, yang akhirnya di masa tuanya dia menjadi lebih memiliki keleluasaan keuangan gitu. Nah, itu yang sebenarnya saya dapati sih dari kesadaran ini gitu ya. Pemahaman ini tuh saya dapati dari beberapa kali mengikuti kajian atau diskusi tentang pengelolaan keuangan gitu. Nah, pengelolaan keuangan termasuk yang pernah dilaksanakan oleh tim Terecana dengan narasumbernya Kak Vergo gitu. Itu kan kesadaran itu gitu, bagaimana memanage itu gitu. Nah, saya sebenarnya melihat saya dengan istri ya, karena kalau udah berkeluarga itu kan bagaimana kita membangun pemahaman yang sama tentang pengelolaan keuangan gitu. Nah, saya dengan istri itu memiliki pemahaman yang sama gitu. Misalnya terkait pembelian barang atau barang seperti mobil misalnya gitu. Bagaimana menggunakan uang untuk membeli sesuatu gitu. Kami sudah pada kesimpulan bahwa sudah memiliki kesamaan gitu. Bagaimana uang yang kita miliki itu digunakan untuk investasi, bukan membeli barang yang akhirnya justru menggerogoti keuangan kita gitu. Karena kalau saya baca di beberapa sumber juga aset itu kan ada dua ya, termasuk yang Kak Vergo pernah sampaikan. Aset itu kan ada sesuatu yang aset produktif yang bisa memberikan tambahan pendapatan buat keluarga gitu. Tetapi ada aset yang justru membebani keuangan keluarga kita gitu. Kayak saya terus terang menjual mobil saya itu karena saya anggap nggak cukup produktif mobil itu gitu. Saya dan istri saya sampai pada kesimpulan itu. Yang kalau saya mau menggunakan mobil, saya bisa aja sekarang menggunakan mobil dengan memanfaatkan aplikasi mobil pinjam gitu kayak Grab atau Gokar gitu ya. Nah, jadi itu yang tadi mungkin juga menjawab pertanyaannya Feby. Kenapa dalam buku itu ditulis mengumpulkan kekayaan itu lebih mudah daripada mempertahankan. Karena kalau mengumpulkan itu kan kita punya tujuan keuangan yang jelas, kita bekerja untuk mendapatkan sekian pendapatan. Mungkin dinamika emosional pribadi kita tuh tidak terlalu banyak gitu. Ya kalau kita mau kerja, kita akan mendapatkan uang. Tapi kalau kita malas-malasan, kita nggak akan mendapatkan uang gitu. Sesederhana itu. Tapi kalau ketika uang itu sudah kita dapatkan, tantangan emosional itu semakin kompleks gitu. Sesuatu yang dulu mungkin ketika kita memiliki keuangan yang terbatas, kita anggap tidak cukup pantas kita beli, pantas dalam tanda petik ya. Tapi ketika keuangan kita itu bertambah, sesuatu yang dulu menjadi barang mewah dari penghasilan kita yang terbatas dulu, itu menjadi sesuatu yang pantas untuk kita miliki gitu. Jadi sehingga tantangan mempertahankan, kemudian menjadikan aset kita itu tetap terjaga sampai tua nanti, itu menjadi sangat lebih challenging ya, lebih menantang ketika uang itu sudah terkumpul gitu. Jadi memang itu di situ sih saya menangkapnya gitu. Kemudian yang kedua, kalau saya baca hal yang berikutnya adalah kalau saya baca banyak kajian tentang keuangan itu tidak cukup kuat dari sisi nilai keagamaan atau keyakinan agama yang bersifat transendental ya, itu disampaikan gitu. Termasuk sepertinya kalau saya baca resensi dan apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya melihat sebenarnya salah satu yang perlu dikuatkan adalah, walaupun tadi disampaikan ya kayak sama Bu Sri sama Kak Vergo, sepertinya di buku ini tidak cukup kuat kalau misalnya bahwa pengelolaan keuangan itu perlu didasarkan pada keyakinan keagamaan yang kuat gitu. Orang menjadi rajin itu karena ada perintah agama untuk rajin bekerja gitu.
dan orang juga menjadi bijak dalam penggunaan keuangan yang sudah dihasilkan karena ada keyakinan nilai atau norma atau keyakinan yang meminta dia juga untuk bijak gitu. Salah satu yang pernah saya dapat dari Kak Virgo itu kan journey perjalanan keuangan ya. Nah itu di akhir itu kan walaupun disebar ada apa namanya, kita harus bayar zakat, kita harus menyumbang, bersodako gitu. Tapi sebenarnya di ujung itu harusnya ada satu tujuan keuangan kita yang sifatnya lintas alam, maksudnya punya nilai ukhrawi ya, punya nilai keakhiratan, ke masa depanan yang transendental, yang ukhrawi, yang lebih kuat. Misalnya kalau di dalam agama Islam itu wakaf ya. Seperti saya mencanangkan begini, oke lah, orang tua saya mengajarkan saya bahwa saya harus memiliki waris gitu. Seperti yang pernah Kak Virgo sampaikan tuh, di journey ujung itu kan ada waris. Tapi ada satu hal sebenarnya yang perlu juga ditekankan menurut saya, yang sepertinya tidak ada di buku ini adalah bahwa ada investasi yang nilai investasi itu akan kita terus raih sampai kita nanti udah meninggal gitu. Kita akan mendapatkan itu nanti ketika kita hadir atau berhadapan di pengadilan Tuhan, yaitu dalam bentuk wakaf. Misalnya itu investasi yang terus mengalir. Kalau dalam Islam seperti itu. Itu Mbak Feby. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Wah, tambahan ilmu baru lagi juga ya dari Pak Romli ini. Tadi mengenai apa namanya, wealth gitu ya, rich gitu perbedaannya, terus juga apa namanya, konsep Islamiah juga ya, keyakinan gitu ya juga termasuk di dalamnya. Nah, menurut buku ini juga bahwa ada terakhir gini, butuh ngerasa cukup meskipun yang kita punya lebih sedikit dari orang lain. Gitu. Jadi kita tuh tetap harus merasakan cukup, jangan haus akan terus-terusan seperti tadi Bu Erlin sampaikan ya. Tadi Bu Erlin kan juga menyampaikan bahwa kita tuh butuh untuk ngerasa cukup gitu. Walaupun ada orang yang lain yang lebih banyak daripada kita gitu, lebih kaya ataupun lebih lebih banyak dan segala macam. Nah, ini dia kalau dari buku ini yang perlu diingat adalah butuh ngerasa cukup meskipun yang kita punya lebih sedikit dari orang lain. Nah, ada satu pertanyaan nih buat teman-teman semua. Bagaimana caranya teman-teman menanggapi FOMO? Mungkin teman-teman sini ada yang pernah FOMO gitu ya. Dan di era-era medsos ini, misalnya ngelihat orang punya mobil Tesla baru gitu, pingin beli juga gitu mungkin ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu di sini teman-teman menanggapi FOMO ini, fear of missing out, dan hubungannya dengan keuangan kita gitu? Yeah. Boleh Ibu Erlin, monggo. FOMO ya, Feby ya. FOMO. Mungkin kita harus punya ini ya, cara menanggapinya ini lucu-lucuan aja sih, biar sore-sore nggak ngantuk gitu kan. FOMO itu harus dihadapi dengan fobi, fear of being included. Jadi takut untuk dilibatkan, untuk terlibat gitu. Mungkin itu aja. Oke. Mungkin boleh lebih didetailkan lagi Bu, mungkin nanti saya masih belum dapat nih. Hobi. Ya, sebenarnya kita kan kalau FOMO itu kan takut untuk tidak masuk dalam grup misalnya, karena kita nggak punya sesuatu hal yang kebanyakan orang punya gitu kan. Nah, ya kita harus nahan diri sih bahwa sebenarnya apakah itu sebenarnya sesuatu hal yang dipunyai orang itu memang cocok dengan kita atau mungkin sesuai kebutuhan kita atau tidak. Ya, it's okay orang lain baik-baik aja sih kalau orang lain punya, dan saya sekarang tergantung dari kita bahagia atau enggak dengan itu. Gitu. Kalau kita merasa bahwa itu tidak membuat saya bahagia, misalnya pengen punya vape misalnya yang saat ini misalnya orang-orang sekarang
harus apa kayak misalnya kuliner harus ke sana misalnya ke sesuatu tempat, tapi kita harus pergi ke sana, kalau enggak kita nggak ini loh kayak Nggak apa ngikutin. gitu kan. Nah, tapi apakah itu memang harus ke sana atau tidak, atau misalnya sesuatu hal ya sesuai kebutuhan kita atau enggak gitu. Memang harus apa ya, sesuai apa, nahan diri sih. Menahan diri. Ya. Menahan diri kalau saya bilang, dan jangan terpengaruh dengan lingkungan. Kita lihat itu membuat saya happy nggak ya? Itu membuat saya apa namanya rugi nggak ya kalau misalnya pergi makan yang jauh-jauh, misalnya harus naik pesawat atau apa, tapi kalau nggak pernah ke Bali gitu kayaknya ini banget gitu. Old fashion banget, kuno banget misalnya kayak gitu. Jadi memang ini apa ya, gampangannya ya udahlah, orang lain begitu ya udah gitu. Kita ini yang penting ini tidak merugikan saya, ini membuat saya apa tidak bahagia, yang ngapain kita pilih. Iya, benar banget. Tapi biasanya nih anak-anak zaman sekarang ataupun yang era-era sekarang ini lebih ke FOMO, satu lagi adalah YOLO. Satu lagi ada you only live once. Jadi mereka tuh pikir hidup cuma sekali, akhirnya aku harus beli ini, beli ini, beli itu gitu. Nah, makanya dari itu mungkin dari buku ini kayak kita harus menahan gitu ya. Bagaimana caranya menahan agar tidak jor-joran kalau kata Bu Sri Burnani ya, tidak lost doll gitu kan. Gitu. Nah, ini juga bilang sini tahu diri dan lihat kebutuhan, jadi nggak harus FOMO. Bu Nining mau bisa open cam? Open mic? Mau open mic Ibu Nining? Oke. Halo Ibu. Oke, baik Kak. Iya, Maaf bagaimana? Kak, baru gabung, belum lama tadi soalnya sholat asar dulu. Iya, tidak apa Ibu. Nah, bagaimana nih kalau menurut Ibu Nining mengenai menanggapi FOMO atau you only live once itu YOLO gitu? Kalau saya pribadi sih, kita harus apa ya punya prinsip sih ya Kak. Maksudnya punya prinsip dan tahu diri lah gitu, sesuai kemampuan kita dan melihat kebutuhan kita juga gitu. Mungkin apa yang dilakukan orang lain kan belum tentu pas untuk diri kita sendiri. Nah, ya benar sekali. Tergantung, lihat juga kebutuhan, harus bisa Iya. membedakan mana kebutuhan dan juga Ya, keinginan gitu juga ya. keinginan betul. Oke. Jadi sesimpel itu sih, udah mulai menyederhanakan keinginan-keinginan yang memang nggak harus tercapai. Itu kan hanya sekedar keinginan aja, bukan kebutuhan gitu. Ya benar-benar sekali. Tadi sempat sampaikan juga nih sama Mbak Lolin ya, kita tuh harus menerapkan hidup sederhana, gaya hidupnya betul. tapi gaya hidupnya harus kita sederhanakan, benar ya? Iya betul. Ya kadang ya masih banyak orang yang mungkin ingin terlihat kaya gitu. Kalau ada yang bilang gini, orang miskin orang miskin pengen terlihat kaya, tapi orang kaya terlihat miskin gitu. Yang dari bajunya gitu ya. Kalau orang-orang kaya Betul. bajunya sederhana aja gitu kan, nggak pakai anting sebanyak-banyak atau misalnya pakai baju mewah-mewah gitu kalau orang kaya. Tapi Iya orang kadang memang yang nggak terbiasa kalau nggak terbiasa pakai perhiasan gitu juga risih juga sih kayaknya. Iya, benar juga sih. Jadi makanya kadang orang-orang yang kurang malah berlomba-lomba pingin terlihat lebih kaya, tapi orang-orang kaya berlomba-lomba untuk terlihat biasa aja, sederhana gitu kan. Iya. Mudah-mudahan yang rezekinya itu yang lancar aja, yang Iya. berkah gitu aja. Amin, amin, amin. Nah, kalau menurut Pak Romli nih, FOMO itu mungkin salah satu wujud dari pemenuhan kepuasan instan yang dibahas dalam buku yang kita bedah ini. Jadi bagaimana kita menghandle kepuasan instan itu. Iya. Benar ya, teman-teman. Bagaimana nih menanggapi kalimat dari Pak Romli? Kepuasan instan ya. Menghandle, bagaimana cara kita menghandle dan merasa cukup gitu ya. Karena itu hanya kalau bahasa sekarang tuh gelap mata gitu ya. Lapar mata gitu, lapar mata lihat ini gitu, kepuasan instan aja gitu. Makanya kalau saya tuh kadang kalau pingin beli sesuatu,
itu kalau misalnya seminggu saya masih mikirin barang tersebut, berarti memang harus dibeli. Tapi kalau misalnya saya pengen beli nih, tapi besok udah lupa atau 2 jam kemudian udah lupa, oh berarti memang nggak butuh, emang cuman lapar mata aja gitu. Tapi kalau udah sampai seminggu gitu ya, atau seminggu lebih masih mikirin aja, kayaknya butuh deh gitu. Berarti harus dibeli. Nah kalau saya sih kayak gitu ya. Bagaimana cara ingin tahunya antara kebutuhan sama keinginan? Tergantung dari instingnya ya. Orang berhasil dalam kategori wealth berhasil menghandle-nya. Iya, bener ya. Makanya nggak banyak orang yang berada di titik wealth tersebut gitu ya, Pak Romli ya. Karena orang-orang masih melihatnya kayak ada rich gitu ya. Dan orang yang wealth inilah orang yang bijak dalam mengelola keuangannya. Oke, kita Ya, sudah saya punya boleh. ini Mbak Feby. Oke. Saya punya pengalaman ya, anak saya itu yang nomor 2 ya, cewek ya. Sekarang semester 5 dia. Saya pernah jalan-jalan sama dia ke daerah Glodok, itu kan ada tuh yang pancoran tuh, yang kawasan Chinatown itu loh, kawasan Cina itu. Chinatown ya. Itu saya jalan, ya itu saya sama dia jalan-jalan karena dia penasaran gitu, itu daerah itu gimana sih gitu. Nah, kebetulan pas masuk di gerbangnya gitu, itu ada roti yang beberapa bulan yang lalu tuh sedang viral, viral ya, karena itunya viral ya, karena antriannya panjang gitu. Romboloni. Iya. Anak saya itu kan masuk kategori Gen Z lah ya. Dia yang ngasih tahu ke saya itu loh, yang lagi viral tuh katanya, yang antri panjang kan antri gitu. Iya. Nah itu kan anak saya uji gitu. Ya udah kamu mau ngantri sana, mau beli gitu. Kalau dia syukurnya nih nggak FOMO kan, kalau dia FOMO mungkin dia ikut antri gitu kan, dia kejar gitu. Dan kebetulan itu ada di depan mata dia gitu. Dia bilang enggak, ngapain gitu. Jadi sebenarnya kan kadang-kadang yang jadi target FOMO itu kan budaya FOMO ya, itu kan teman-teman Gen Z katanya gitu kan. Sebenarnya itu tergantung orangnya sih. Kalau pengalaman anak saya, dia nggak tertarik gitu. Apaan sih roti begitu, antri mahal pula gitu, antri pula gitu. Jadi dia nggak terjebak. Dan itu saya lihat juga 2 kali. Saya ingat saya sih 2 kali. Satu lagi di Blok M. Di Blok M itu ada juga kan ya Feby ya, makanan yang deket di sebelum kita masuk ke arah Blok M Square itu kan ada tuh. Ya itu ada pada antri juga tuh. Tapi dia juga enggak gitu. Jadi memang budaya FOMO itu tadi jebakan sesaat sebenarnya kan gitu. Nah, tadi ketika orang masuk dalam kelompok orang-orang rich adalah orang-orang yang itu seringkali terjebak pada itu gitu. Sementara orang-orang yang berusaha dan kemudian masuk di barisan wealth itu adalah orang yang bisa mengelola emosinya ya. Karena psikologi terkait emosi untuk tidak terjebak pada undangan untuk tarikan untuk akhirnya FOMO gitu. Itu saya punya pengalaman yang langsung gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Romli. Sampai saat ini pun saya belum pernah membeli Little Star Bread itu karena panjang banget antriannya. Ya, waktu itu saya sama Mbak Lia sama Mbak Endang juga kita lihat antriannya ya, Little Star Bread waktu di Blok M itu memang panjang banget. Nah itu dia FOMO ini ya, yang memang membuat kita jadi harus menahan diri gitu, mana ya, harus bisa membedakan ini perlu atau enggak gitu ya. Apalagi di era sekarang yang banyak sekali hal-hal baru gitu yang harus kita, kalau bagi anak sekarang harus kita lakukan, tapi kan sebenarnya nggak harus gitu kan. Sebenarnya nggak harus kita lakukan, tapi harus kita pilah-pilah dulu ini perlu atau tidak, seperti itu. Oke, terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu nih. Ya boleh. Mungkin kita kembali ke petuanya dari Agim. Ya. Apa tuh? Kita harus mampu mengendalikan diri. Ada lagunya nggak tuh, Pak? Mengendalikan diri. Ya, memantaskan diri. Pantas apa enggak kita lakukan itu, bermanfaat atau tidak. Ya, ini sekedar tambahan. Benar sekali Pak Nas. Jadi kita harus mengendalikan diri,
perlu atau enggak, bermanfaat Iya. atau enggak gitu ya. Nah, maka dari itu di buku Psychology of Money ini, mungkin kalau nanti teman-teman Bapak Ibu mau baca gitu ya, bisa beli di Gramedia juga. Saya nggak endorse gitu ya. Tapi nanti banyak banget hal yang bisa kita dapetin dari buku ini gitu. Sebanyak itu. Karena buku ini juga bestseller. Boleh, Bu? Ada di Perpusnas juga, Ipusnas. Oh Bapak iya Ibu benar. bisa lihat dari Ipusnas ada juga di situ. Ya, atau di perpustakaan-perpustakaan daerah di Ya. di tempat Bapak Ibu berada juga mungkin ada e-booknya gitu ya yang bisa dibaca oleh Bapak Ibu semuanya. Ini buku ini nih walaupun berapa lembar nih ya? 288 lembar gitu ya. Ya terbilang sedang-sedang aja, nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit, tapi ini banyak banget manfaatnya gitu. Kalau apa namanya? Kita bisa mengelola keuangan, bisa mengenali diri sendiri karena di sini pun dijelasin kayak psikologi orang-orang tentang keuangan itu ada banyak hal gitu. Ada pokoknya antara dari latar belakangnya mereka gitu ya. Terus juga antara dari konsistensinya juga disebutkan di sini gitu. Bagaimana cara kita disiplin tentang keuangan. Terus juga yang terakhir adalah penting untuk merasa cukup. Itu sih yang paling penting di sini. Jadi kita harus merasa cukup, jangan apa namanya heboh gitu ya. Pingin ini, pingin itu gitu segala macam. Nah, dengan buku ini mungkin teman-teman Bapak Ibu nanti setelah dari book club ini bisa langsung baca bagaimana cara kita mengelola keuangan agar lebih baik lagi. Nah, kita udah 1,5 jam. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir di sore hari ini gitu ya. Mungkin saya mau sharing, bukan sharing, mau nanya-nanya nih ke Bapak Ibu. Kan kita sudah book club yang ketiga gitu ya dari bulan Juli, kalau nggak salah Agustus, September. Ini kan book club yang ketiga. Kira-kira jam yang pas gitu ya untuk kita ngelakuin book club itu kira-kira jam berapa nih Bapak Ibu? Kita mau sharing. Malam, Mbak, jam 7. Jam Jam 7 malam. Jam 7 malam. Kalau yang lain bagaimana? Ibu Nining, kira-kira jam berapa Ibu? Saya mengikuti, Bu. Saya mengikuti kalau Karena saya memiliki, selain pekerjaan saya memiliki beberapa kegiatan yang kadang saya tidak bisa hindari. Oke. Siap. Oke. Baik. Kalau dari Ibu Nining, Terus di satu sisi masih ada. saya Oke, Pak Franky, boleh dilanjutkan? Oh, sudah. Ya, Pak. Halo, Pak Franky. Oh, oke. Sepertinya terputus ya, Pak Franky. Kalau dari Ibu Nining bagaimana, Ibu? Ada jam 7 saran? sih atau setelah Isya itu udah cukup sih buat saya. Oke, setelah Isya. Kalau alasannya tadi setelah lebih ini ya, leluasa gitu mungkin ya, kalau malam. Kalau siang masih banyak kegiatan biasanya. Oke, baik. Siap, setuju kalau jam 7 malamnya, baik. Itu berarti yang tengah jam 8 itu Pak Nas. Iya, siap, Bu. Kalau saya sih menyesuaikan aja, Bu. Yang penting nggak tabrakan dengan kegiatan lain, terus nggak lupa, ya pasti ikut. Oke, baik. Ya, jam 8 sampai jam 10 belum malam banget lah. Iya. Nggak sampai jam 10 kok kita, itu 1,5 jam saja ya, Bapak Ibu. Mas Romli juga setuju itu jam 7 ya, Mas Romli? Jam 7 setuju. Oke. Nanti kita coba voting lagi ya. Kita coba voting lagi di di official account kita. Jam 7 apakah setuju atau tidak untuk kegiatan book club selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya di sore hari ini. Boleh open cam semuanya, boleh? Karena kita mau foto bersama dulu. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih Ibu Teresia, Bapak Julius. Pak Julius dari Bengkulu Utara, terima kasih. Bu Deliana ada juga, Bu Deliana. Oke, ini sudah ya, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Bentar. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, sehat-sehat selalu Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Amin.
Ya, sampai ketemu lagi di book club selanjutnya. Kalau ada yang mau request buku apa yang mau kita bahas bulan depan, boleh banget kabarin aja ke tim Teracana gitu ya, mau bahas buku apa. Atomic Habits sudah ya, pernah ya Kak? Udah, yang pertama. Udah. Iya, nanti Ibu bisa lihat video rekamannya di YouTube kita. Sudah ada. Iya, kalau misalnya ada request lagi boleh, mau request buku apa buat di bulan depan, gitu ya. Terima kasih. Aktif terus, mantap. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di bulan depan. Terima kasih, Kak Febi. Terima kasih Banyak semua. Batuk pilek membandel jadi halangan. Activate, cepat redakan batuk membandel.